Halo semuanya, Assalamualaikum. Anak soleh pasti menjawab salam kakak. Coba kakak dengar. Wah, hebat. Gimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Baik? Alhamdulillah, ada yang jawab baik tuh. Wah, hebat. Semoga kalian semua yang ada di rumah tetap baik-baik saja ya. Jaga kesehatannya. Teman-teman, di video ini kakak akan menceritakan sebuah buku yang berjudul Aku Sayang Tubuhku. Buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2019. Teman-teman, sayang gak sama tubuh? Pasti sayang dong. Maka dari itu, yuk kita simak sama-sama. Kakak mulai ceritanya ya. Teman-teman yang baik, Tuhan memberi kita anugerah tubuh yang harus kita jaga dan kita lindungi. Terus, caranya bagaimana ya? Kakak punya tipsnya nih. Yang pertama, kita harus menjaga tubuh kita agar tetap bersih dan sehat. Yang kedua, kita juga harus menjaga agar tetap aman. Yang ketiga, kita harus mengenal sentuhan yang boleh dan tidak boleh. Tubuhku begitu mengagumkan dan spesial. Ada bagian tubuh yang dapat aku lihat, misalnya kepala, dada, kaki, tangan, perut, dan alat kelamin. Ada juga bagian tubuh yang tidak terlihat karena tertutup kulit. Misalnya tulang, otak, otot, jantung, dan usus. Semua bagian tubuh itu diciptakan Tuhan dengan fungsinya masing-masing. Untuk itu, aku harus merawat, menjaga, dan melindunginya. Aku merawat tubuhku dengan mandi, gosok gigi, makan, minum, tidur yang cukup, dan berolahraga. Aku juga menjaga dan melindungi tubuhku dengan berpakaian yang nyaman dan sopan. Agar aku sehat, aku banyak makan buah, sayur, minum susu, dan air putih. Aku tidak mau makan, minum, dan jajan sembarangan. Aku juga tidak mau tidur terlalu malam karena akan membuatku terlambat sekolah. Aku juga senang berolahraga bersama ayah, bunda, dan teman-temanku. Aku juga menjaga dan melindungi tubuhku dengan berpakaian yang nyaman dan sopan. Aku berganti pakaian di tempat yang tertutup, seperti kamar mandi atau kamar tidur. Aku selalu berhati-hati saat bermain agar tidak cedera. Aku tidak membuka bajuku di tempat umum, misalnya di tempat bermain. Aku juga tidak memfoto bagian tubuhku yang tertutup dan tidak membiarkan orang lain mengambil foto bagian tubuhku.
Aku juga tidak mau bermain di tempat sepi, apalagi malam hari. Aku juga tidak akan mau diajak orang lain tanpa izin orang tuaku. Ada loh orang dewasa yang suka memberi anak kecil makanan atau mainan agar mau pergi sama dia. Kata ayah bundaku, kita harus menolak ajakan orang itu. Aku tidak memisahkan diri dari ayah, bunda, guru, kakakku, atau temanku saat sedang pergi di tempat yang ramai, seperti pasar, toko, atau tempat wisata. Ayah bundaku berpesan kalau aku terpisah dari mereka saat di tempat ramai, aku bisa teriak memanggil mereka. Aku juga bisa meminta bantuan penjaga toko atau petugas keamanan untuk membawaku ke bagian informasi. Nah, bagian informasi nanti akan memanggil ayah bundaku melalui pengeras suara atau menelpon mereka. Aku selalu ingat nomor telepon ayah atau bundaku. Aku meminta izin ayah bunda ketika ada orang yang menawarkan permen, makanan, minuman, atau mainan. Aku selalu berpamitan ke ayah bundaku ketika aku mau pergi. Ayah bunda selalu tahu di mana aku berada. Ketika aku sedang tidak bersama ayah bundaku, mereka bisa menghubungiku. Mereka punya nomor telepon guru dan orang tua teman-temanku. Teman-teman, ayah, bunda, dan guruku pernah berpesan, untuk melindungi diri kita harus tahu sentuhan yang boleh dan sentuhan yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain ke kita. Sentuhan yang boleh adalah sentuhan yang membuat kita nyaman dan senang karena merasa diperhatikan dan disayang. Sedangkan sentuhan yang tidak boleh adalah sentuhan yang membuat kita merasa tidak nyaman, risih, dan sakit. Aku senang saat ayah dan bunda memeluk atau membelaiku ketika mereka pulang dari bekerja atau ketika mereka memujiku. Sungguh menyenangkan saat ayah dan bundaku membangunkanku dengan mencium pipiku di pagi hari. Aku bahagia saat nenek membacakan cerita untukku. Saat bercerita, nenek kadang merangkul atau membelai rambutku. Aku bisa tertawa girang saat bercanda dengan kakak atau ayah bundaku. Kadang-kadang mereka menggelitikku. Aku juga gembira saat bermain dengan teman-teman. Ketika bermain, kadang-kadang kami bergandengan tangan dan berpegangan tangan. Kadang, aku harus berdekatan dengan seseorang untuk menunjukkan sikap sopan. Aku bersalaman saat berkenalan dengan teman baru. Aku juga mencium tangan bapak dan ibu guruku. Ketika aku sakit, ayah dan bunda akan mengantarkanku ke dokter. Dokter akan memegangku beberapa bagian tubuhku untuk mengetahui aku sakit apa. Satpam membantuku saat menyeberang jalan agar aman. Guruku menepuk pundakku ketika aku menangis
untuk membuatku merasa nyaman. Aku juga memegang tangan temanku untuk membantunya berdiri ketika ia terjatuh. Kadang-kadang aku tidak suka disentuh orang karena aku merasa risih, tidak nyaman, atau sakit. Aku juga tidak akan menyentuh temanku kalau mereka merasakan hal yang sama. Aku merasa tidak nyaman ketika orang menyentuh atau memegang bagian-bagian tubuh pribadiku. Aku bisa marah sekali ketika orang lain melakukan itu. Aku juga tidak suka orang memaksa untuk mencium, mencubit, atau memelukku walaupun aku mengenal orang itu. Aku tidak suka saat orang lain menyakiti tubuhku. Aku juga bisa marah atau menangis karena itu. Ketika ada orang yang mendekatiku dan aku merasa tidak nyaman, aku akan menghindar dan berkata dengan tegas, "Jangan sentuh aku. Jangan pegang-pegang. Aku tidak mau." Jika orang itu masih memaksaku, aku akan berlari dan berteriak. Jika orang itu tetap memaksa, aku akan berontak dengan memukul, menggigit, menendang, dan terus berteriak. Jika ada orang yang mengganggu dan membuatku tidak nyaman, aku akan bercerita kepada ayah, bunda, guruku, atau orang lain yang aku percaya. Aku juga akan bercerita kepada ayah dan bundaku kalau ada orang yang memaksa menyentuh tubuhku. Tubuhku sangat berharga. Oleh karena itu, aku harus melindunginya. Karena aku sayang tubuhku.